Dipersembahkan oleh musik merupakan sajian pementasan hiburan alunan lagu yang sudah banyak diminati sejak dulu. Terdiri dari berbagai macam jenis musik di dunia, salah satunya adalah musik jazz. Dalam perkembangannya, musik jazz telah berkolaborasi dengan berbagai jenis musik sehingga tidak terdengar monoton dan masih diminati hingga sekarang. Indonesia pada episode kali ini akan menghadirkan seniman, pemusik, sekaligus pemilik sekolah musik jazz terkenal yaitu Oty Jamalus. Penyanyi jazz legendaris ini telah mengukir banyak prestasi dan karya musik jazz di dalam maupun luar negeri. Kini, Oty juga membuka sekolah musik yang diberi nama OJ Music House. Penasaran seperti apa? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Sekarang kami sudah berada di studio Mbak Oty Jamalus bersama ini penerusnya pastinya Mbak Oty ya. Iya. Kenapa tadi bawain lagu Apuse? Saya terus terang saja begitu di call emang Mas Yofi mau datang dalam rangka acara Indonesia. Saya bilang sama mereka, kalau kalian membawakan lagu barat dengan baik, ayo bawain juga lagu salah satu dari Indonesia juga sama baiknya nyanyinya. Terus spontaneous aja mereka membawakan lagu apa yang paling apal di kepala, mereka Apuse. Ya oke, silakan. Saat ini saya berharap bahwa mulai harus bisa kreasi menggali lagu-lagu yang dari akal orang Indonesia sendiri ya. Akar budaya Indonesia betul, tentunya. Betul. Nah Mbak Oty sebagai seorang musisi, penyanyi, kenapa tertarik pada bidang yang lebih ke pendidikan? Kalau ditanya kenapa saya nggak tahu ya. Ikutin naluri mungkin dari turunan keluarga karena ayah ibu saya dosen, kakak-kakak juga ada yang dosen. Sempat mengakar dua mau jadi musisi atau artis atau mau jadi pendidik. Ayah saya kasih masukan kalau jadi artis mungkin punya kurun waktu terbatas. Betul. Tapi kalau jadi pendidik bisa sampai kita sudah mau di ujung hayat masih bisa mengajar. Dan ternyata memang lebih mempunyai meaning bahwa kita jadi diingatkan untuk terus belajar sebenarnya sih. Dengan mempunyai murid-murid yang dari generasi yang di bawah sedikit sampai yang ke bawah. Jadi kita sendiri banyak berkaca gitu ya. Kalau misalnya katakanlah teknis mendidik atau memberikan mentransfer ilmu pada para artis-artis baru, para siswa. Itu biasanya lebih based on the experience, selalu diajarkan mereka atau memang ada semacam silabus lah atau semacam kurikulum yang sudah disiapkan, itu seperti apa? Karena dulu saya memang ambil S1-nya kebetulan di pendidikan musik ya di IKIP Jakarta, itu memang ada beberapa metode yang baku.
Namun kan itu nggak bisa dipakai setiap saat. Apalagi dengan kecepatan Ya, benar, informasi YouTube dan sebagainya benar. ya. Jadi kita ngeramu aja. Oh gimana sih caranya supaya yang paling penting gini, mereka tuh tahu benar mereka mau ngapain, mau bikin apa, start dari mana. Nah kita antar mereka ke tujuannya gitu. Nah kalau Mbak Oti ini kan akarnya dari musik jazz. Iya. Ya, yang orang tahu. Iya, Kita iya, tahu. benar. Banyak bermain dimanapun kalau misalnya ada acara-acara gitu, Iya, musik bau jazznya kental. Itu ada ini nggak sih ketika mengajarkan apuse misalnya, apuse dengan chord asli, lagu dasar yang sangat terbatas, lalu dikembangkan dengan gaya progresi jazz tadi, itu perlu ini nggak sih? Harus tahu loh, aslinya begini gitu. Iya, mereka tadi harus tahu ya. Iya, harus tahu. Harus Nah, tahu asli. mungkin pemirsa harus mendengar juga bagaimana Mbak Oti memainkan apuse dengan chord yang sangat sederhana atau yang seperti originalnya terdengar, lalu ada kembangannya seperti dengan teknis atau ada aransemen dan improvisasi, ada sesuatu yang berubah. Jadi inilah sebuah keindahan bermusik dan pengembangan musik yang dilakukan oleh Mbak Oti. Mungkin bisa kita praktekkan Mbak Oti. Boleh. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Jadi ada pengembangan harmoni yang berlari kemana-mana dan itu sangat menarik sekali. Tetapi saya memesankan, maaf dipotong, nggak boleh hilang sih sebenarnya dari melodi aslinya. Biarlah musik yang kemana-mana, tapi melodi asli harus tetap dijaga. Karena supaya gini, satu kita menghormati yang mengarang, ya. Yang kedua orang bisa singelong tetap. Orang tetap ikut bernyanyi. Jadi nyanyinya nggak usah dibikin improvisasi, musiknya saja sedikit. Supaya mereka agak tertarik, oh iya ya musik daerah bisa dibikin seperti ini. Berarti ngobrol-ngobrol Mbak Oti tentu ada pemahaman yang cukup dalam dan tajam bagaimana tentang harmonisasi, tentang progresi chord. Nah itu yang mempengaruhi atau memberikan inspirasi Mbak Oti siapa? Sebenarnya sih nggak tahu ya, tapi artinya saya dari dulu karena memang suka lagu-lagunya Ismail Marzuki, lalu Mokhtar Embut gitu ya. Sebenarnya mereka sudah breakthrough atau sudah hampir sama kalau kita di klasik dulu, karena saya 14 tahun belajar klasik itu, Debussy dia udah mainkan chord-chord yang ada blue tonalitas. Di kita juga udah ada Mokhtar Embut. Itu kalau bikin aransemen luar biasa. Dan akhirnya kita dengar berkembang, kita compare nih sama musik barat. Oh ternyata sebenarnya sama nih Indonesia gitu ya. Penyebaran harmoni itu tidak hanya dimiliki keindahannya sama yang di luar. Di kita juga sudah ada. Nah, penyebaran harmoni yang luar biasa. Lalu bagaimana masuk ke Indonesia dan musik Indonesia juga berkembang dengan hebat dari zamannya Ismail Marzuki, Mokhtar Embut, mungkin Pak Iskandar dan lain-lainnya. Pasti menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kemana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh